Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emil Albab, NIM 2301021165. Ini saya ingin menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, inferensi dan contoh inferensi tidak langsung dalam hukum positif di Indonesia. Jadi, inferensi adalah proses menarik kesimpulan dari fakta atau aturan yang sudah ada untuk menentukan hukum pada kasus yang belum diatur secara tegas oleh nas, ijma' atau qiyas. Contohnya, penyalahgunaan data pribadi melalui media digital meskipun bentuk kejahatan baru. Hakim dapat menggunakan inferensi dari ketentuan dalam Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi untuk menetapkan sanksi hukum terhadap pelaku. Nomor 2 yaitu pertanyaannya tentang maksud pernyataan tentang inferensi tidak langsung. Jadi inferensi tidak langsung ini proses berpikir yang berpindah dari suatu proporsi ke proposisi yang lain dengan bantuan proposisi yang ketiga sebagai penghubung. Jadi contoh dari inferensi tidak langsung ini adalah pertama, premis 1. Setiap pencurian merupakan tindak pidana. Premis kedua, terbukti melakukan pencurian. Kesimpulannya, kesimpulannya adalah melakukan tindak pidana. Jadi proposisi kedua menjadi penghubung yang menghasilkan kesimpulan hukum, yaitu melakukan tindak pidana. Selanjutnya, yang ketiga adalah penalaran hukum dengan relevansi inferensi induktif. Inferensi induktif adalah penarikan kesimpulan umum berdasarkan sejumlah fakta khusus yang ditemukan. Jadi contohnya tuh dalam beberapa kasus korupsi ditemukan pola penyalahgunaan jabatan untuk keuntungan pribadi dari berbagai kasus tersebut. Jadi dapat disimpulkan secara umum bahwa penyalahgunaan wewenang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi. Selanjutnya, yang keempat, tentang hukum, contoh hukum yang dihasilkan dari metode al-istiqra' al-ma'nawi. Jadi al-istiqra' al-ma'nawi ini adalah metode yang mengumpulkan berbagai dalil untuk menemukan tujuan umum syariat atau maqasid syariah. Contohnya, larangan penggunaan narkoba, walaupun tidak disebut secara khusus dalam Al-Quran, berbagai dalil yang melarang sesuatu yang merusak akal menunjukkan bahwa narkoba haram karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam, dengan tujuan syariat dalam menjaga akal manusia. Jadi yang sekarang pertanyaan yang kelima tentang integrasi perspektif sebagai pembaruan sudut pandang. Integrasi perspektif ini adalah penyatuan berbagai sudut pandang agar diperoleh pemahaman yang utuh terhadap suatu masalah. Jadi contohnya tuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim mempertimbangkan aspek hukum,
ekonomi sosial, dan prinsip syariah, sehingga keputusan yang dihasilkan lebih adil dan komprehensif. Dan yang terakhir yaitu macam-macam sesat fikir dan relevansinya dengan penalaran hukum. Jadi ada empat macam-macam sesat fikir. Yang pertama, ad hominem, yaitu menyerang pribadi bukan argumen. Dan yang kedua, generalisasi, terburu-buru, yaitu menyimpulkan dari data yang terlalu sedikit. Yang ketiga, argumentum ad populum, menganggap benar karena ada banyak yang percaya. Dan yang keempat, false cause, yaitu menganggap suatu peristiwa sebagai penyebab tanpa bukti. Contohnya itu contoh dalam hukum, karena terdakwa berasal dari lingkungan kriminal, maka ia pasti bersalah. Pernyataan tersebut termasuk ad hominem karena menilai seseorang berdasarkan latar belakangnya, bukan berdasarkan alat bukti yang sah. Relevansi penalaran hukum harus bebas dari sesat pikir agar putusan yang dihasilkan objektif, logis, dan adil. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.